Tapi memang dari awal santri itu agak beda. Begini ya, saya tadi malam itu ketemu Mas Sabrang. Sama kenal Mas Sabrang apa tidak? Pernah dengar nggak? Pernah ya dengar. Kemudian setelah acara saya itu ditanya, sakjane kapan wong itu mulai pantas diceluk kiai? Pertanyaan itu, uang itu kapan punya kelayaan untuk dianggap kiai di tengah-tengah masyarakat? Makanya saya cukup marem, cukup bangga ketika wali kota tadi ngomong bahwa santri dadi wali kota itu modalnya mek turu tok. Santri kalau cita-citanya hanya wali kota, sudah di pondok tidur saja bangun jadi. Nah, itu bagus. Misalnya kayak Pak Halim begini. Pak Halim ini ternyata setelah menjadi menteri, beliau tetap ketika kita tanya, Pak jenengan jadi cita-citanya nopo? Guru madrasah. Jangan ada yang kemudian menganggap guru madrasah adalah sebuah pengabdian yang biasa-biasa saja. Tidak. Gus Muhaimin itu mengatakan bahwa santri sekarang harus multi. Santri sekarang tidak hanya ngaji kitab kuning, tapi juga ngaji kitab putih. Santri harus jamek. Baina ulumid dunya wa ulumiddin. Santri harus punya kemampuan untuk menambah wawasannya tidak hanya hal-hal yang bersifat ukhrawi, tapi juga hal-hal yang bisa membantu sesama untuk urusan-urusan duniawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatan ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Monggo sareng-sareng kita tabarukan maos taksisan dan taklifan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Mugi-mugi kula panjenengan tansah dipun akeni dados santrine para masyayikh wabil khusus sedaya muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah tawis kabeh puji kulillahi kagungane Allah. Alladzi nazzala kang nurunake sapa Allah al-furqana ing Quran. Al-furqana ing barang kang bedake biasane Mbah Yai nek maknane ngoten. Biasane mengacu kepada beberapa tafsir khususnya tafsir Jalalain, yakni al-farqu bainal haqqi wal batil. Ala abdihi ing atase kawulane Allah liyakuna terapun ono abdi menika nggih muhtamil abdi muhtamil teng al-furqan lil alamina kedue wong alam kabeh ana iku naziran kang meten-meteni iku naziran kang meten-meteni. Panci ayat pertama yang dibawa oleh Mbah Hasyim ini merupakan makkiyah. Kenapa kemudian yang disebut hanya nadhira, tidak basyira wa nadhira? Karena memang situasinya belum situasi yang tepat untuk bisyarah, masa-masa perjuangan lah katakan begitu. Wa atahu Allahul mulka wal hikmata wa 'allamahu mimma yasha. Wa atahu lan maringi ing Dawud alaihi salatu wassalam sapa Allah al-mulka ing keraton wal hikmata lan hikmah. Hikmah itu tergantung kepada siapa diturunkan. Ketika al-hikmah itu diturunkan kepada al-mursalin, al-anbiya wal mursalin, maka al-hikmah bimakna nubuwah. Tapi ketika diturunkan kepada para ulama, maka al-hikmah adalah as-sunnah wa mawaidul Quran, yakni perilaku-perilaku orang-orang hebat terdahulu dan kemudian nasihat-nasihat yang terkandung dalam Al-Quran. Cara bapak kula hikmah niku kullu ilmin yu'addi ilal amal iku hikmah. Semua keilmuan yang membuat kita tergerak untuk mengamalkannya itu berarti hikmah. Wa 'allamahu lan
mulang sapa Allah ing Daud mimma ing setengah barang ya sya'u kang ngersakake sapa Allah ing emah. Wa man utawi sapa wong iku yuk tadi paring iman al hikmata ing hikmah faqad utiya mongko teman-teman den paringi sapa man khairan ing kebagusan kasiran kang akeh. Dadi nek hikmah iku diparingno nang para ulama dadine al-ulum an-nafi'ah allati tuqarribuna ilallah subhanahu wa ta'ala zulfa. Tapi nek dikekno nang dukun iku ya enek. Kan ono iku hikmah tapi dukun. Ha iku dadine hitung-hitungan. Tapi iku ya penting utamane kanggo ngatasi udan model ngene iki. Ketoke wali kotamu iku gak patek duwe dukun. Walhasil ini penting. Pembukaan ayat-ayat yang ditampilkan oleh Mbah Hasyim ini penting untuk kemudian menjadi atibar bagi kita semua. Bahwa sebagaimana para masyayikh kita mengatakan, Mbah Hasyim menjelaskan pertama atau memuji Allah Subhanahu wa ta'ala diawali dengan karena kita semua diberi satu amanah luar biasa berupa Al-Quran. Kata Simbah Kiai Maimun, Allah yarham, santri ini, sekian banyak ini, walaupun setiap tahun akan dirayakan hari santri, ini lambat laun pasti akan hilang, pasti akan menurun, kalau kemudian tidak sadar bahwa sumber keilmuan sejati itu adalah Al-Quran. Bahkan beliau mengatakan kalau Al-Quran hanya dijadikan jimat, alat baca, alat semaan, tidak dianggap sebagai sumber keilmuan, maka santri demen ngaji niku mesti berkurang, mesti hilang. Dan itu berbahaya. Santri ciri khas utamanya adalah ngaji. Ketertarikannya terhadap ilmulah yang membuat santri itu layak untuk kemudian mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa atahullahul mulka wal hikmah. Ini menarik karena Mbah Hasyim kemudian menjelaskan Nabi yang pertama kali jadi pejabat, yakni Mbah Nabiullah Daud alaihi salatu wassalam. Makanya saya cukup marem, cukup bangga ketika wali kota tadi ngomong bahwa santri dadi wali kota itu modalnya mek turu tok. Santri kalau cita-citanya hanya wali kota, sudah di pondok tidur saja bangun jadi. Nah, itu bagus untuk menunjukkan bahwa prestasi wali kota itu ya biasa-biasa saja. Artinya untuk seorang santri itu capaian yang biasa-biasa saja. Bukan sebuah prestasi yang luar biasa. Dan memang di antara, ini penting, saya tidak akan matur banyak karena ini hujan. Nanti sebentar lagi menjadi masalah. Wong tengah-tengah udan, kono penak, payonan, itu mesti dulu ada di komentar ini. Awal macam-macam ini kok. Saya tidak pengen matur banyak, saya hanya akan ngomong gini, bahwa di antara para masyayikh kita mengatakan min syimatit thalabah al istiqamah wa uluwul himmah. Di antara tanda kesantrian itu adalah konsisten akan niatan baik dan kemudian memiliki satu cita-cita, satu harapan yang luar biasa. Makanya muga-muga konco-konco santri, tadi misalnya kayak dari Bustanul Bustanul Muta'alimin dan Muta'alimat tuh. Kemudian ada lagi dari mana tadi? Nurul Ulum. Sudah, jangan sampai cita-citanya hanya wali kota. Kalau super terpaksa 15 tahun lagi jadi wali kota enggak apa-apa. Kalau memang sudah tidak ada pekerjaan yang lain. Ya, itu enggak apa-apa. Santri minim cita-citanya, kalau memang itu hal-hal yang bersifat kekhidmatan, ya paling enggak ya presiden lah. Oh no.
bahwa pada akhirnya dadine mek camat, dadine lurah, ya nasib. Sementing alaika bima'alil umur wattaqi radza'ilaha. Fa innallaha yuhibbu ma'aliyal umur wa karaimaha wa yakrahu safsafaha. Kita ini jadi santri jangan sampai punya cita ndek-ndekan, enteng-entengan, cita-cita sekalian. Misalnya kayak Pak Halim begini. Pak Halim ini ternyata setelah menjadi menteri, beliau tetap ketika kita tanya, Pak jenengan ini jadi cita-citanya nopo? Guru madrasah. Gitu Pak. Wis menteri, bayangno, ngono kok wali kota Arab bangga piye? Lah wong wis menteri takoki cita-citanya apa? Guru madrasah. Jangan ada yang kemudian menganggap guru madrasah adalah sebuah pengabdian yang biasa-biasa saja. Tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, kunu rabbaniyina hulama'a fuqaha'a. Seorang muslim sejati harus punya sikap untuk kemudian menjadi rabbani. Rabbani alladzi yu'allimun nas bisigharil ilmi qabla kibari. Orang yang siap untuk mengajarkan hal-hal kecil untuk menjadi tonggak masa depan sebuah bangsa. Guru madrasah luar biasa. Moga-moga Allah selalu mempermudah, selalu menjaga, selalu memberi keistiqomahan. Tapi bahasa ini penting, bahasa al-mulka wal hikmah. Uang santri dadi pejabat, modelnya kados Pak Ibin ngeten iki, kados Mas Ibin ngeten iki. Kula nggih bingung, sesuk ning akhirat iku hisabe mlebu ndi gak paham aku. Iki arep dihisab sebagai santri, apa arep dihisab sebagai pejabat? Walhasil, sebagaimana kita tahu bahwa sinfani idza saluha, ada sebetulnya salah idza saluha itu. Sinfani idza salaha salahan nas wa idza fasada fasadan nas. Ada dua kelompok itu harus konsisten di jalannya. Kalau kedua kelompok itu konsisten, insya Allah masyarakat akan baik-baik saja. Yang pertama adalah al-ulama, yang kedua adalah al-umara. Para kiainya, kemudian para pejabatnya. Pokok Gus Lubi lurus, Gus Taqiyuddin lurus, kemudian Ki lurus, istiqomah, insya Allah Kota Blitar akan luar biasa. Tapi kok Gus Lubi ruwet, kiamat. Maka kita doakan moga-moga kiai-kiai ini moga-moga lurus. Mergo kiai nek jek enom medeni. Ngoten iki. Loh, kiai ini Masya Allah. Apa Pak? Inna syababa wal faragha wal jiddah mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Sampeyan tau ngaji Johar Maknun ora? Dereng. Wo, ya jip 7 tahun kas boyongmu. Ya suwi berarti dadi wali kota selawe tahun kas. Bahwa masa muda kayak sampean ini. Masa muda kemudian longgar artinya punya kesempatan. Ada waktu maksudnya. Terus kemudian kebetulan agak punya uang. Itu potensi menjadi masalah. J6 ora patek duwe penggawean tapi nyekel duit. Nom gak patek repot tapi nyekel duit, sumber masalah. Oke ya, masih muda, sudah pegang uang dan jarang disibukkan dengan kegiatan-kegiatan yang positif, potensinya masalah. Jadi al-mulka wal hikmah ini menunjukkan bahwa pembenaran apa yang disampaikan oleh Imamuna Al-Ghazali bahwa apa kayak al-mulku was sultan tahu aman. Ad-dinu was sultan tahu aman. Ad-dinu us was sultan haris. Wa mala dina famahjum wa mala harisa fadha'i. Itu bahwa kerjasama
antara Caibin sama Gus Lubi ini menjadi penting. Artinya antara pejabat dengan para kiai, sinergitasnya itu sangat penting untuk kemudian membuat sebuah daerah, wilayah, bahkan bangsa menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Sebuah negara yang benar-benar mendapatkan ridho dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir itu bagus, wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Sampean kabeh dadi santri, kenapa tidak boleh kecil hati? Apapun yang diomongkan orang di luar sana itu menjadi tidak penting. Pada akhirnya kalau sampean pancen berkualitas, sampean bisa menjadi apa saja. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Ingat-ingat ini. Semua kata khair yang maknanya biasanya oleh kiai-kiai dimaknani kebagusan, itu dalam Al-Qur'an semuanya urusan uang. Jadi jangan sampai kemudian saman kaget kalau para masyayikh, para kiai kemudian mendapatkan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perjuangan dan ketulusan khidmahnya lah yang membuat beliau-beliau pada akhirnya dimudahkan secara luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokok angger awakmu ku ikhlas anggenmu ngaji. Kamu punya niatan yang luar biasa untuk ngaji. Insya Allah semua hal akan dibuat mudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah, kemudahan-kemudahan inilah yang kadang-kadang akhirnya disalahfahami oleh beberapa orang yang kebetulan ora patek ngaji. Nyawang Gus Salam gak patek nyambut gawe tapi kok penak uripe. Misalnya ngono. Nyawang Gus Lubi yo ngono moncang mancing tapi kok penak uripe. Lah iku. Ah itu. Padahal itu memang janji Allah, Gus. Bahwa innallaha takaffala li talibil ilmi birizki. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memang akan nanggung rizkinya orang yang habis-habisan golek ngilmu, khidmah untuk ilmu. Ilmu itu ya bisa apa saja. Ilmu itu bisa apa saja, apalagi kayak hari ini. Maka saya baru tadi sore, tadi siang, saya lihat uploadannya Gus Muhaimin yang kebetulan malam hari ini karena ada udzur beliau nggak bisa hadir. Gus Muhaimin itu mengatakan bahwa santri sekarang harus multi. Santri sekarang tidak hanya ngaji kitab kuning, tapi juga ngaji kitab putih. Jangan disalahpahami kitab putih adalah kitab fotokopinan kayak semua cekel ngono kuwi ora. Tapi ternyata yang beliau maksud adalah santri harus jamek baina ulumid dunya wa ulumiddin. Santri harus punya kemampuan untuk menambah wawasannya tidak hanya hal-hal yang bersifat ukhrawi, tapi juga hal-hal yang bisa membantu sesama untuk urusan-urusan duniawi. Karena begini, di antara ciri khasnya lagi seorang santri, selain konsisten dan cita-cita yang tinggi adalah an-nushu. An-nushu. Nushu itu apa? Nushu itu adalah peduli dan peka. Peduli dan peka. Semua pasti pernah dengar bahwa alal agil ayyakuna basiran bizamani mukbilan ala sya'ni. Orang cerdas, orang pinter itu harus tahu apa yang harus. Gampangannya gini loh, singkatnya begini. Santri cerdas itu kudu peka zaman. Wes lho, singkatnya begitu. Santri cerdas itu harus peka zaman. Santri tidak boleh hanya melulu utek-utek bab toharoh misalnya. Tidak, maksudnya Gus Muhaimin kira-kira ngono. Tapi bagaimana selain kita ini toharoh zahiriyah, toharoh kolbiyah. Tapi bagaimana kita ini bisa mendapatkan satu keuntungan yang bersifat duniawiyah dengan cara yang benar dan baik. Mungkin kira-kira gambarannya seperti itu. Walhasil muga-muga Allah tansah paring taufik kagem sampeyan kabeh para santri, muga-muga sampeyan kabeh bakal entuk ilmu sing manfaat, ilmu sing barokah. Tapi memang dari awal santri itu agak beda. Begini ya, saya tadi malam itu ketemu Mas Sabrang. Sampeyan kenal Mas Sabrang apa tidak? Pernah dengar enggak? Pernah ya dengar? Mas Sabrang itu putranya Cak Nun, putranya Mbah MH Ainun Najib. Kemudian setelah acara saya itu ditanya, sakjane kapan wong iku mulai pantas diceluk kiai? Pertanyaan itu,
Uang itu kapan punya kelayaan untuk dianggap kiai di tengah-tengah masyarakat? Ada nggak standarnya? Oh ada. Ada. Kata Sayyidina Ali, kiai itu adalah alimun rabbani. Siapa alimun rabbani? Kalau kata kalau kata Imam Nawawi, karena kita itu mengenal Imam Nawawi, mengenal Syekh Nawawi. Kalau Syekh Nawawi itu maksudnya adalah kakeknya Kiai Ma'ruf Amin Al-Bantani. Nah, ini Imam Nawawi. Kalau kata Imam Nawawi, alimun rabbani itu adalah muta'allimun, alimun, kemudian amilun, mu'allimun. Disebut kiai, artinya pantas tenan disebut kiai. Kapan Gus Lubi tidak lagi Gus tapi sudah kiai? Itu ketika bisa kita track kapan beliau nyantri. Muta'allim. Kemudian sudah mendapatkan syahadah dari gurunya menjadi orang alim. Dan dipastikan dia mengamalkan apa yang ia tahu. Yang terakhir dia mau nge-share, mau berbagi akan apa yang ia tahu. Kemauan untuk berbagi itu penting. Saya akhirnya tadi saya catat bahwa jadi kiai, makanya Gus Lubi ini kan Gus Lubi ini pimpinan NU, yang paling ujung di Kota Blitar. Apa jenenge? Surya. Kiainya kiai sak Kota Blitar lah gampangane ngono ya. Jadi kiai itu gak gampang. Jadi kiai itu punya satu tanggung jawab yang luar biasa. Termasuk yang saya temukan adalah al ulama manutun bihim ta'limu tullabil ilmi. Bahwa tergantung kiai-kiai lah nasib para santri. Fayambahi alihim ayyura'u huquqahum fit ta'allumi wa ta'lim wa nakli amanatil ilmi ilaihim. Jenengan jangan hanya enak wonge dadi aku lek ngeki contoh penake. Jenengan jangan hanya menikmati ketokohan jenengan sebagai kiai tanpa mati-matian memperjuangkan nasib adik-adik santri ini di masa-masa yang akan datang. Jenengan harus memastikan bahwa proses belajarnya itu tercukupi dengan baik dan memastikan bahwa tongkat estafet yang hari ini jenengan pegang itu tersampaikan kepada adik-adik ini semua. Arti gak gampang. Jadi kiai ini gak gampang. Makanya aku rencanaku mulai maca iki mau wis aku Gus terus ya. Gak tenan Gus. Nek Gus niku pripun nggih? Gus niku salahi pantes ngono. Tapi nek wis wani dadi rois Suriah ya pancen langsung memang pengen diangkat dadi kiai. Lha ya tadi. Lah maka tanggung jawabnya ya seperti itu. Sing angkat biyen sapa Gus? Yang singkat wae. Oh ngono ya. Wong-wong sing kapusan niku nggih. Oh alhamdulillah. Terakhir untuk teman-teman santri sebelum kita dengarkan dawuh-dawuh Gus Salam. Sekali lagi jangan sampai kecil hati. Ojo sampai sama mamang. Apalagi kalau di sini mungkin ada wali-wali santri. Ket mbiyen niku lek sing jenenge santri dari dulu memang selalu diremehkan di awal. Orang ketika dengar sampean akan mondok, banyak hal yang akan ditanyakan. Sampean besok mau jadi apa? Sampean bagaimana nasibnya ketika di pondok? Sampean ngene, sampean ngene, sampean ngene. Kok sampean pulang selamat dan berhasil, sukses? Orang ganti lagi ngomong, ngingu tuyul iki mesti. Paham? Loh, artinya orang menjadi kemudian terkejut dengan apa yang selama ini dia yakini. Dia yakin bahwa santri ini tidak punya masa depan. Tapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya melebihi orang yang meragukan di awal, maka kemudian yang ada adalah ketidaknyamanan. Dari ketidaknyamanan inilah, maka kalau kata syair, kama anna aina sukhti tubdil masawiyah. Sulitnya orang lain untuk kemudian melihat sisi positif dari santri-santri yang awalnya modelnya tidak jelas kayak ini. Santri di mana-mana, casingnya di awal zaman nyantri, yo melas ngeten iki. Didik-didik kudanan. Kambek mikir aku kan duwe salin, malah kudanan. Jane panitiane piye apa ora kuat, wali kotane nyewa terop. Lah ngono-ngono mulai mikir ngono-ngono kuwi, paham, Pak? Lah iya. Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu dari dulu sudah mengatakan kunu finnas kan nahlah fit tayr. Sering saya ngomong itu.
kamu semua ini sebagai orang beriman, sebagai santri, sudahlah, anggap saja kamu ini adalah tawon-tawon di antara burung-burung yang ada. Tawon itu kan cilik dibanding manuk liyane. Fa innahu laisa minat thair illa wa huwa yad'ifuha. Artinya fa innahu laisa minat thair illa wa huwa yastad'ifuha. Tidak ada satupun burung yang ketika melihat lebah terbang itu kecuali menyepelekan. Kayaknya ini tidak akan panjang. Kayaknya ini tidak akan kemana-mana. Kayaknya ini hanya gini-gini saja. Kemudian walau ya'lamu thair ma fihi minal barakah. Kok pada akhirnya kemudian at-thair, burung-burung atau maksudnya adalah manusia-manusia di luar pesantren itu kemudian melihat kamu ini punya karya. Kamu ini berhasil. Kamu itu sukses. Diterima masyarakat misalnya. Ada semacam hal-hal yang memang agak sulit mereka rasionalkan, mereka logikakan. Yang tadi oleh Pak Wali Kotamu disebut dengan yang namanya barokah. Walau ya'lamu thair ma fin nahlati minal barakah lam yaf'alu dzalika biha. Kalau dari awal dia ngerti bahwa kamu para santri yang hari ini tidak jelas nasibnya, ternyata masa depanmu jelas. Masa depanmu luar biasa. Ternyata kamu diangkat derajatmu oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dari awal dia tidak akan pernah meremehkan kamu. Walhasil beliau kemudian menyimpulkan, sudahlah, yang paling penting sekarang kamu semua harus belajar bergaul, bersosial dengan siapapun, tapi tolong warna kesantrianmu, warna keislamanmu jangan sampai tereduksi, jangan sampai kemudian mundur. Fa inna lil mar'i maktasab wa huwa yaumal qiyamati ma'aman hab. Karena kita masing-masing pada akhirnya harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita tanam, dan pada akhirnya kita hanya bareng-bareng sama orang yang kita cintai. Sekali lagi, moga-moga para masyayikh kita, guru-guru besar kita, moga-moga akan selalu membersamai kita fi hadhihi daril faniyah sampai nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Saya pikir hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.